Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hudhuril kiram, uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadiri ala kulli syai', wa ashhadu an la ilaha illallah al-aziz al-qawiyyil matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi karramahu rabbuhu fa ahsana takrimah wa amara ibadahu bitawqirihi wa itba'i hadihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama il amilin wa masyayina fid din wa walidayya hadirina fi Masjid Al-Furqan. Wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ta'mirihi wa ila al-mu'allif hadzal kitab syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah taklim Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua begitu banyak, baik nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini kita mengawali hari kita dengan beribadah kepadanya, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah berada pada tanggal 21 Rajab. Itu artinya 40 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan, dan di penghujung bulan ini tanggal 27 Rajab kita akan memperingati Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas bagaimana latar belakang Isra dan Mi'raj itu, kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj itu sendiri, dan kemudian hasil atau oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj. Para jamaah sekalian, ketika kita membaca tentang sejarah tentang Isra Mi'raj, maka kita merujuk kepada dua surat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. Ini menjelaskan tentang peristiwa Isra-nya. Kemudian surat An-Najm mulai ayat 1, lebih khusus ayat 11 sampai ayat ke-18. Nah, dua ayat itu menjadi rujukan kita. Para jamaah sekalian,
dakwah Rasul itu ada dua periode, ada yang disebut dengan Ahdul Makki dan Ahdul Madani. Periode Makkah dan periode Madinah. Dari dua periode ini, periode Mekah selama 13 tahun, kemudian periode Madinah 10 tahun. Nah, tentu lahan dakwah pada saat itu berbeda antara periode Mekah dan periode Madinah, di mana periode Mekah ini adalah periode awal menanamkan akidah, keyakinan-keyakinan yang sangat berbeda dengan keyakinan orang Arab pada saat itu, sehingga sikap orang-orang Arab khususnya penduduk Makkah yang mayoritas adalah dari kabilah Quraisy itu menolak keras dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Dengan perjalanan dakwah selama dari mulai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dalam peristiwa turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira, terus berlanjut itu tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan beliau lakukan. Dan pada periode terakhir itu semakin berat. Nah, maka ini yang menjadi latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan baginda Rasulullah SAW. Kita baca dalam sejarah bahwa pada tahun 9 ya, dari kenabian, jadi bukan ke tahun Hijriah karena belum ada pada saat itu. Karena orang-orang Quraisy melihat penduduk Makkah itu semakin hari, meskipun para tokoh yang menolak keras dakwah Rasulullah, tapi bilangan atau jumlah umat Islam semakin bertambah. Sehingga kemudian para tokoh Quraisy itu yang menentang dakwah Rasul, mereka mengambil jalan yang lebih keras lagi. Antara lain adalah apa yang disebut dengan al-muqata'ah. Muqata'ah itu pemboikotan keluarga Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu terjadi pada, ada yang mengatakan tahun 8 atau 9 dari kenabian. Nah, karena pendukung kuat dari dakwah Rasul itu adalah dari keluarganya pada awal-awalnya itu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka kedua keluarga besar ini diboikot. Artinya bahwa orang-orang kabilah-kabilah lain atau keluarga-keluarga besar lain di penduduk Makkah itu tidak melakukan interaksi sosial, ekonomi kepada dua keluarga besar Nabi ini, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka tidak melakukan hubungan sosial, artinya pernikahan dilarang dengan dua keluarga ini. Bahkan perekonomian juga diboikot, sehingga mereka penduduk Mekah dilarang untuk berjual beli kepada kedua keluarga ini. Bahkan kalaupun mereka melakukan transaksi jual beli, maka harganya berbeda. Nah, sehingga dengan demikian Nabi dan keluarganya itu semakin tertekan, semakin sulit di dalam menyampaikan dakwah. Nah, itu ada mengatakan berlanjut sampai 3 tahun, 8, 9, kemudian 10. Ada yang mengatakan boleh tanggal 9, tahun ke-9, 10 dan 11. Nah, kemudian setelah peristiwa pemboikotan dua keluarga Nabi ini usai, karena mereka membuat sebuah, kalau sekarang tulisnya spanduk ya. Jadi spanduk pemboikotan itu yang mereka gantungkan di sekitar Ka'bah, supaya penduduk Makkah itu tahu dan melaksanakan pemboikotan itu. Tetapi dengan izin Allah, selama 2 atau 3 tahun itu tulisan itu hilang begitu saja, dimakan hewan-hewan yang biasa makan lawon itu. Sehingga akhirnya pemboikotan itu usai. Dan setelah itu Rasulullah mengalami juga ujian yang berat, yaitu pada tahun ke-10-nya, yaitu dengan meninggalnya dua
tokoh terkemuka yang mendukung dakwah beliau, yaitu pamannya Abu Thalib, kemudian istrinya Siti Khadijah dalam tahun yang sama, di tahun ke-10 dari kenabian, artinya 10 sebelum hijrah Nabi. Nah, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Jadi kalau yang tadi tahun 9 sampai 10 atau 8 sampai 10 disebut dengan Al-Muqatta'ah. Nah, sedangkan pada tahun 10 ini disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan baginda Rasul, karena beliau ditinggalkan oleh dua tokoh yang selalu mendukung dakwah beliau. Abu Thalib pamannya, meskipun dalam sejarah disebutkan beliau sampai akhir hayat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi beliaulah yang menghadapi tokoh-tokoh Quraisy yang ingin mengganggu dakwah Rasul. Nah, ini meninggal. Begitu juga Siti Khadijah, orang yang pertama kali menerima dan membenarkan dakwah Rasul dan mengeluarkan apa yang dimiliki dari harta benda untuk dakwah, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Rasulullah kemudian berusaha untuk mencoba mencari lahan dakwah baru, maka sahabatnya ada dikirim ke Habasyah. Kemudian Rasulullah sendiri berusaha untuk mendatangi suatu kota di sebelah selatan dari kota Mekah, kira-kira 120 km, yang disebut kota Taif, yang diduduki oleh Bani Saqif. Nah, tetapi ternyata penduduk atau tokoh-tokoh dari kabilah Bani Saqif ini sudah ada persekongkolan jahat dengan orang Quraisy, bahwa mereka dilarang untuk menerima kehadiran Rasulullah. Karena kita tahu bahwa orang-orang Taif itu juga mereka ketika berbisnis ke Syam selalu melewati Mekah. Sehingga mereka diancam kalau mendukung dan menerima kehadiran Nabi Muhammad ke sana, mereka akan diboikot juga. Maka akhirnya penduduk Taif pun menolak kehadiran Rasulullah di sana, di Taif. Bahkan beliau diusir dan ditimpuki oleh anak-anak yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh supaya Nabi Muhammad tidak masuk ke kota Taif. Maka akhirnya beliau terluka dan kembali dalam situasi dan kondisi yang sulit karena pendukungnya sudah tidak ada lagi di Mekah dari tokoh. Tetapi kemudian ada salah seorang yang mau menerima Rasul, Mut'am bin Adi, karena tradisi di orang-orang Quraisy atau di Arab pada saat itu, ketika orang sudah terusir keluar dari sebuah komunitas masyarakat kota, maka mereka tidak boleh kembali lagi kecuali kalau ada yang penjamin atau istilahnya kafil. Nah, maka beliau dapat masuk dengan jaminan Mut'am bin Adi. Nah, dalam kondisi itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasul dengan diperjalankannya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk bertemu dengan para anbiya dan para malaikat, dan kemudian juga dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ini kita bisa baca dalam surat Al-Isra itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ayat ini yang menjadi dasar kita mengetahui tentang peristiwa Isra itu. Sedangkan Mi'raj dalam surat An-Najm. Nah, apa makna dari ayat ini dan tafsirnya? Jadi kalau kita lihat tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan tafsir lain, terutama tafsir kontemporer, tafsir Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir modern, Allah yarhamu, yang sangat banyak minatnya di terutama negara Islam. Ya, beliau mengatakan bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Itu
ada kata-kata subhana. Subhana itu kalau terjemah maha suci. Nah, kata beliau bahwa ketika satu ayat atau satu surat diawali dengan kalimat subhana yang didahului dengan penyataan maha suci zat, yaitu maksudnya Allah. Ini menunjukkan bahwa keterangan-keterangan ayat-ayat yang sesudah itu akan menjelaskan sesuatu yang penting. Sesuatu yang ya pendekatannya bukan hanya pendekatan logika, akal, nalar, tapi pendekatan keimanan. Nah, makanya beliau mengatakan bahwa subhanalladzi asra bi abdi. Nah, tentu pendekatan kita dalam memahami ayat ini adalah pendekatan keimanan. Kenapa? Karena peristiwa ini adalah peristiwa mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu dari kata ajaza, yu'jizu, ijaz. Asal dasar katanya adalah ajaza. Ajaza itu lemah. Nah, ketika ditambah dengan alif, di depannya hamzah menjadi ajaza. Dengan pola af'ala. Seperti akroma. Jadi ini kalau dalam ilmu sorof, ketika satu kata ditambah yang tadinya 3 menjadi 4 dengan hamzah di depannya, maka itu dari lazim menjadi muta'addi. Yang tadinya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Jadi kalau ajaza itu artinya lemah, tapi kalau ajaza itu artinya melemahkan. Saya bilang kan karuma mulia. Kalau akroma itu artinya memuliakan. Nah, maka mukjizat itu artinya melemahkan, mengalahkan, menundukkan. Itu namanya mukjiz. Kalau muannasnya jadi mukjizat. Nah, mukjizat itu artinya secara harfiah, secara etimologi artinya melemahkan, mengalahkan, menundukkan. Tetapi mukjizat secara istilah atau terminologi adalah amrun khariqun lil ada, sesuatu yang di luar nalar, di luar logika manusia. Yang ada atau yang terjadi pada diri seorang yang mengklaim bahwa dia adalah nabi. Itu namanya mukjizat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para nabi dan rasul mukjizat sesuai dengan kehebatan masyarakat pada saat itu. Karena artinya mukjizat, artinya kehebatan yang paling tinggi yang dikuasai oleh sebuah masyarakat, kemudian dengan mukjizat itu mereka terkalahkan. Kata para ahli tafsir bahwa Allah memberikan mukjizat itu kepada setiap nabi dan rasul sesuai dengan kehebatan yang kemajuan yang dimiliki atau yang ada pada masyarakat tersebut. Misalnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah-ubah menjadi ular, kemudian bisa membelah laut. Kenapa? Karena pada saat itu, pada masa Nabi Musa, yaitu Fir'aun, anak buahnya Fir'aun itu pandai-pandai melakukan sihir. Nah, kita baca sejarahnya bagaimana kemudian mukjizat Nabi Musa bisa mengalahkan, bisa melahap sihir-sihir dari anak buahnya Fir'aun. Kemudian juga Nabi Isa misalnya. Kita tahu pada zaman Nabi Isa itu sangat terkenal kemajuan medis ya, kedokteran. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati gitu. Nah, itu mukjizat, sehingga para dokter pada saat itu nggak bisa melawan itu. Seperti juga tadi Nabi Musa. Nah, begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mukjizatnya itu khalidah sampai sekarang, yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena orang Arab itu terkenal. Mereka sangat piawai, sangat pandai menggunakan bahasa. Maka
mereka membuat puisi-puisi yang luar biasa yang sampai saat ini masih dikaji, namanya Mu'allaqat Sab'ah. Jadi karya sastra yang digantungkan di Ka'bah sehingga semua orang tahu siapa pengarangnya, dan itu sampai saat ini masih dikaji. Nah, maka mujizat Allah kepada baginda Rasul yang inti, yang utama, yang langgeng sampai sekarang itu adalah Al-Quran. Sehingga tidak ada ahli bahasa manapun yang menandinginya. Nah, kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj ini. Tadi, subhanalladzi asra. Nah, kata asra itu dari saro. Saro itu artinya berjalan. Tapi kalau asra itu memperjalankan. Sama dengan tadi, ajaza dari ajaza. Nah, maka bagi orang yang paham bahasa, bagi orang yang mengerti tentang perbedaan penambahan kata itu, maka kejadian ini adalah sesuatu yang harus didekati dengan keimanan. Jadi kalau kita terjemahkan atau tafsirkan ayat ini seperti dikemukakan para ulama, itu artinya Maha Suci Zat yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi, bukan jalan sendiri, diperjalankan hambanya di sebagian malam. Nah, di situ ada kata-kata asra, jadi diperjalankan. Nah, oleh karena itu maka kalau Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, tidak, bagi orang yang beriman tidak mustahil gitu. Meskipun jarak dari Masjidil Haram yang disebutnya dengan Masjidil Aqsa itu cukup jauh pada saat itu. Nah, tetapi karena yang memperjalankan Allah, ya sebagai orang beriman, Allah jika berkehendak sesuatu, ya tidak memerlukan sabab akibat. Tetapi cukup dengan kekuasaannya, kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kalau kita baca tafsir atau penjelasan juga ada orang-orang yang meragukan tentang peristiwa ini. Dan itu sudah terjadi sejak Rasulullah kembali dari perjalanan Isra Mi'raj itu. Kenapa? Karena mereka pendekatannya ada pendekatan nalar, pendekatan logika, bukan pendekatan keimanan. Nah, sehingga banyak mereka yang mengingkarinya. Seraya ketika beliau menceritakan tentang ini, banyak orang-orang yang penduduk Makkah itu kemudian menuduh beliau sebagai orang yang gila, tidak waras. Kenapa? Karena menurut mereka, mereka sudah berpengalaman itu, berbisnis ke daerah sana, daerah Syam, yang termasuknya adalah di Yerusalem itu atau Madinatul Quds. Mereka membutuhkan waktu 2 bulan pergi. Tapi Rasulullah itu hanya sebagian malam saja. Sebagian malam saja. Nah, padahal dalam ayat ini kata para ahli bi'abdihi. Jadi tadi yang mengasrakan, yang memperjalankan itu Allah. Maka bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaan juga, peristiwa ini hanya spiritual atau juga fisik? Ruh, jasad, itu juga menjadi perdebatan. Tapi kata ahli tafsir, ketika Allah menggunakan kata-kata bi'abdihi dengan hambanya, maka itu sebenarnya masuk di dalamnya pemahaman bahwa hamba itu disebut hamba kalau dia terdiri dari ruh dan jasad. Nah, sehingga dengan demikian bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa ya ruh dan jasad, bukan hanya ruh saja, apalagi jasad saja, tapi ruh dan jasad. Kenapa? Karena kata mereka, seandainya peristiwa ini adalah peristiwa ruh spiritual, maka enggak ada orang yang aneh gitu. Karena seseorang ketika dia tidur, dia bisa mimpi dan dia bisa berlalang buana kemana saja gitu. Ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Kemudian ketika orang yang mimpi itu menceritakan kepada orang lain, tidak ada orang yang mendustakan. Karena itu adalah hanya mimpi. Nah, sehingga kalau peristiwa itu adalah mimpi, ya, artinya spiritual saja, maka tidak ada yang aneh. Tapi karena ini adalah ruh wal jasad,
Nah, disitulah kemudian beda pandangan seorang tergantung dari sudut pandang. Kalau dia memandang dari sudut pandang iman, maka dia percaya. Tapi kalau dia dari sudut logika, nah itu sulit untuk mempercayai peristiwa ini. Nah, berikutnya adalah bahwa peristiwa ini itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa Isra ini dimulai dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya jauh asalnya. Nah, kemudian menjadi nama masjid yang ada di di Palestina, di kota namanya Al-Quds, Madinatul Quds. Jarang orang yang tahu di mana itu Masjidil Aqsa. Paling menyebutnya Palestina. Gitu. Padahal kotanya namanya Al-Quds atau Madinatul Quds atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut Yerusalem. Nah, di sini disebut Aqsa, artinya jauh dari kota Makkah. Nah, ini adalah hubungan sejarah ya. Antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Maka dalam hadis Rasulullah bahwa kita tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan as-safar atau traveling kecuali ketiga tempat itu. Dalam hadis beliau menyampaikan la yushaddur rihalu illa ila salasati masajida masjidi hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Jadi perjalanan jauh itu tidak dianjurkan kecuali ketiga tempat. Apa itu? Yang pertama al masjidi hadza, masjidku ini, yaitu di Masjid An-Nabawi yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian wal Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan yang ketiga adalah wal Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di kota Al-Quds atau Yerusalem. Nah, sehingga kalau orang-orang dulu melaksanakan ibadah haji itu ya ketiga tempat itu. Meskipun haji ya sebenarnya cukup di Mekah aja kan. Nah, tapi karena ada hadis yang menjelaskan tentang itu, maka dianjurkan juga untuk mengunjungi masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Nah, kemudian Allah sebutkan pada lanjutan ayat itu ketika menjelaskan tentang Masjidil Aqsa itu, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Mungkin kalau kita melihat kondisi saat ini, mungkin dari mana keberkahan itu? Padahal daerah itu daerah konflik, yang dari dulu sampai sekarang belum terselesaikan. Nah, para ulama menjelaskan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan, itu namanya berkah. Nah, kenapa tanah ini atau kota tersebut itu disebut tempat yang penuh berkah. Nah, para ahli tafsir Ibnu Katsir termasuk di dalamnya mengatakan bahwa tanah Palestina itu, terutama di kawasan Masjidil Aqsa itu adalah disebut dengan Ardul Anbiya. Jadi tanah para nabi, para rasul itu hampir semuanya berada di sana. Mulai dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, termasuk baginda Rasul juga datang ke sana. Datang ke sana. Nah, sehingga karena bumi itu, tempat itu merupakan mahbatul wahyi, jadi tempatnya turun wahyu-wahyu Allah dan para nabi dan rasul, itulah yang dimaksud dengan keberkahan secara spiritual. Nah, maka Rasulullah juga termasuk yang mengunjungi tempat yang penuh berkah. Di samping itu juga secara fisik, bahwa tanah Palestina itu tanah yang subur. Berbeda dengan negara-negara Arab lain, misalnya di Saudi, di Mesir, dan lain sebagainya. Mereka kebanyakan tandus padang pasir. Tapi ada di Palestina itu, bumi Palestina itu tanah yang subur. Karena dia kan posisinya ada di Asia Barat, di sebelah baratnya Laut Mediterania. Kemudian ke utaranya sudah berbatasan dengan Turki, Sam itu, sehingga kawasannya tidak seperti negara Arab yang lain.
Maka di situ tumbuh tanam-tanaman yang subur. Begitu juga sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang paling populer ya zaitun itu. Jadi zaitun itu buah zaitun yang kemudian menjadi minyak yang paling bagus. Minyak zaitun itu sumbernya di kawasan Sam, baik di Palestina, di Yordania, di Suriah maupun di Lebanon. Nah, tidak ada yang menyaingi kecuali di Spanyol sana kan. Karena Spanyol juga dulu pernah diduduki oleh umat Islam. Maka dari situ kemudian dipindahkan, ditanam juga buah zaitun ke Spanyol itu. Di Hispania kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, sehingga mereka itu subur tanahnya. Nah, maka dengan keberkahan tadi, baik dari spiritualnya maupun dari fisiknya tadi, tanahnya. Nah, itu membuat kawasan ini menjadi daya tarik, baik dalam sejarah maupun spiritual. Makanya kenapa misalnya Israel itu tidak mau menyerahkan Madinatul Quds kepada Palestina. Kan Palestina sekarang tuntutannya terutama di kalangan yang moderat, yaitu presidennya misalnya Mahmud Abbas, itu permintaannya hanya satu saja. Mereka sudah menerima kondisi yang ada saat ini bahwa Palestina itu hanya menguasai 2 kawasan saja dari tanah yang dulunya semuanya, sekarang tinggal tepi barat Sungai Yordan dan juga Gaza. Nah, tuntutan yang satu yang masih ditolak Israel adalah menjadikan Yerusalem atau Quds ibu kota. Kenapa? Karena Israel itu sudah mengambil secara tidak resmi, tidak diakui oleh PBB, yaitu Yerusalem Barat. Mereka sudah caplok, sudah kuasai, bahkan mereka memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke situ. Sehingga kalau kita ke sana itu, Yerusalem itu atau Kudus itu sudah dipecah 2. Barat itu sudah dibangun menjadi ibu kota Israel yang tidak sah. Begitu maju hebat pembangunannya. Kemudian Yerusalem Timur yang ada tempat-tempat bersejarah itu dibiarkan begitu saja, tidak diurus, tapi dalam kekuasaan mereka. Kekuasaan mereka. Nah, alasannya apa? Mungkin secara tidak langsung bahwa daerah itu daerah bersejarah. Jadi 3 agama Samawi itu ya pusatnya atau pernah berada di situ. Yaitu mulai dari agama Nasrani misalnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam ya lahir di sana kan, menerima wahyu di sana, berdakwah di sana. Begitu juga Nabi Musa. Setelah beliau terusir dari Firaun juga datang ke sana. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak peninggalan-peninggalan agama Samawiyah ada di sana. Itu artinya apa? Sekarang di mana orang senang jalan-jalan, itu yang namanya Madinatul Quds itu nggak pernah sepi. Sepi itu hanya dari umat Islam. Karena memang umat Islam supaya perhatian mereka berkurang terhadap kota suci Al-Quds itu, sehingga kita tidak mudah masuk ke sana. Nah, beda dengan orang-orang agama Nasrani Yahudi. Nah, sehingga seandainya misalnya mereka melepaskan Al-Quds itu kepada Palestina untuk dijadikan ibu kotanya, maka akan kehilangan, dipisah dari turis itu. Karena semua orang di berbagai penjuru dunia mayoritas ingin berkunjung ke sana. Termasuk umat Islam. Kalau dia jadi ibu kota Palestina, pasti umat Islam ingin seperti yang dianjurkan oleh baginda Rasul, yaitu mengunjungi Masjidil Aqsa itu. Nah, itu yang dimaknai dengan liunuriyahu min barokna haulahu. Jadi memang tanah ini tanah para anbiya dan mursalin, juga tanah yang memang subur. Nah, sehingga itulah kemudian menjadi penyebabkan konflik antara 2 bangsa, terutama yaitu Israel yang merampas tanah Palestina, kemudian Palestina yang menjadi penduduk asli yang terusir dan juga sudah terjepit posisinya pada saat ini.
Kemudian innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu adalah as-sami. Sami itu artinya maha mendengar. Nggak ada sesuatu yang luput dari pendengaran Allah. Nah, ini juga Allah ketika menjelaskan suatu hukum, satu kisah, itu ditutup atau diakhir dengan sifat-sifat Allah yang maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, supaya orang ya yakin tentang hal itu dan tidak melakukan sesuatu karena tidak ada ruang dan waktu yang luput dari pendengaran Allah dan dari penglihatan Allah. Nah, ini dari sisi akidah menjadi sangat penting. Karena ketika orang yakin bahwa Allah itu bersifat sami, maha mendengar, maka ada atau tidak orang, dia tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Begitu juga Allah memiliki sifat al-basir, maka tidak ada tempat orang untuk bersembunyi dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun dia berada, maka dia akan tetap istiqomah menjalankan kebenaran dan hak, ada ataupun tidak ada orang. Nah, para jamaah sekalian, itu bagian pertama dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian dari situ kita bisa memahami bahwa Isra itu artinya perjalanan di waktu malam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian bagian kedua adalah Mi'raj. Mi'raj itu artinya as-su'ud. Su'ud itu naik. Naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, maka bagian kedua kita akan bahas tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Mi'raj. Yaitu dalam surat An-Najm. Nah, dia dari ayat 1 menjelaskan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Diawali dengan itu supaya orang yakin bahwa Nabi Muhammad itu ketika bicara bukan kehendak hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan itu adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang beliau ucapkan itu adalah selalu dibimbing oleh wahyu. Sehingga tidak ada keraguan bagi orang beriman untuk meyakini apa yang beliau sampaikan. Karena semuanya adalah dibimbing oleh wahyu. Itu dari ayat 1 sampai ayat 10 menjelaskan tentang hal ini. Kemudian berikutnya adalah ayat 11 sampai 18. Nah, ini yang menjelaskan tentang bagaimana ketika Nabi dimi'rajkan. Jadi Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, Masjidil Aqsa yang dimaksud itu adalah kawasan. Jadi di Masjidil Aqsa itu sebuah kawasan, mungkin kalau kita bandingkan di kita mungkin satu kelurahan. Itu namanya kawasan Masjidil Aqsa, di mana di sekelilingnya itu ada tembok itu. Nah, di sebelahnya nanti ada pasar tradisional yang sampai sini masih bertahan. Nah, sedangkan Masjidil Aqsa itu terdiri dari dua bangunan penting. Bangunan penting itu yang pertama Masjidil Aqsa yang berada di bawah. Kemudian yang di tengah-tengah di atas itu yang menjadi simbol Palestina. Jadi kalau kita melihat Yerusalem itu biasanya yang kita lihat apa itu? Kubah besar yang berwarna kuning. Namanya dalam bahasa Arab itu Qubbatus Sakhr, Rock of the Dome. Itu di situ Nabi dimi'rajkan dari situ. Jadi sebuah bangunan, dia sebenarnya bukan Masjidil Aqsa-nya. Masjidil Aqsa-nya di bawah, dia di tempat yang paling tinggi sehingga nampak dari berbagai macam penjuru. Sebuah kubah besar dan di bawahnya itu ada semacam musola gitu tempat. Nah, di situ disebutkan dalam sejarah bahwa disitulah Nabi mengimami para anbiya wal mursalin ketika berada di Masjidil Aqsa, kawasan Masjidil Aqsa. Nah, dari situlah kemudian Rasulullah diangkat, dimi'rajkan ke langit pertama, ke-7 sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, maka digambarkan dalam ayat itu dengan firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi hati Nabi itu ya tidak mendustai apa yang dilihat. Jadi beliau yakin.
Karena tadi kan liunirahu min ayatina. Jadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Allah memperlihatkan kekuasaan. Nah, maka zabal fuadu maro'a. Jadi hati Nabi itu tidak mendustai apa yang dilihat. Bahwa itu adalah suatu fakta, suatu hak, suatu kebenaran, kekuasaan Allah. Apa tumaruna ala ma yara? Apakah kalian penduduk orang Mekah, orang-orang kafir, kemudian meragukan, tidak membenarkan apa yang beliau lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan beliau baginda Rasul telah melihat, di sini ditafsirkan melihat siapa? Jibril alaihissalam yang mendampingi beliau dalam peristiwa Mi'raj ini, nazlatan ukhra. Jadi beliau pernah melihat Jibril itu dengan berbagai macam bentuk, bagaimana ketika beliau didatangi Jibril ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira, kemudian pada penerimaan wahyu yang lain yang berubah-ubah bentuk, dan pada saat peristiwa Mi'raj ini beliau melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Jadi ra'a nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Jadi tempat yang paling tinggi di langit sana. Indaha jannatul ma'wa. Di situ ada surga sebagai tempat tinggal. Idyaksha sidrata ma yaksha. Jadi ketika itu tidak ada yang menutupi Sidratul Muntaha itu, ma zaghal basaru wa ma tagha. Jadi pandangan Nabi itu tidak menyimpang dan tidak melampaui batas itu. Laqad ra'a min ayatihi min ayati rabbihil kubra. Pada saat itu Rasulullah SAW menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung, yang sangat besar. Nah, ini semua adalah kita bisa yakini dengan keimanan apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau rinciannya kita bisa baca hadis. Nah, ini kita mengacu kepada ayat-ayat ini. Nah, para jamaah sekalian, kemudian yang terakhir adalah oleh-oleh yang diterima oleh Rasulullah untuk umatnya, untuk kita. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kita mengingat bahwa Mi'raj itu artinya kan naik. Makanya kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi kalau Rasulullah dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, nah kita untuk bisa sampai kepada Mi'raj itu, yaitu melalui sholat. Karena memang oleh-oleh yang utama yang dibawa oleh Rasulullah dari peristiwa ini adalah masalah sholat. Maka kata Rasulullah, mi'rajul mu'mini as-sholat. Jadi mi'rajnya, bertemunya orang mukmin kepada Allah itu melalui sholat. Nah, sholat itu adalah bertemunya seorang manusia kepada Sang Khalik Allah melalui ibadah sholat. Nah, sehingga dengan kita memperingati Isra Mi'raj itu intinya kita ya mengingat kembali oleh-oleh yang dibawa Rasulullah tentang sholat. Kenapa? Karena sholat ini menjadi ukuran orang itu beriman atau kafir. Karena kalau yang lain itu belum tentu setiap muslim berkewajiban. Setelah syahadat ya, karena syahadat itu menjadi pintu gerbang. Nah, kemudian konsekuensi dari syahadat itu yaitu melaksanakan ibadah, dan itu tidak semua dari rukun Islam yang 4 selain syahadat tadi wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kecuali sholat itu. Misalnya zakat. Sebelum zakat mungkin puasa ya. Puasa Ramadan itu. Nah, ada orang-orang muslim yang tidak wajib puasa di bulan Ramadan dan tidak wajib mengqadha. Cukup membayar fidyah. Itu artinya ada orang yang tidak wajib melaksanakan puasa. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang yang sulit sekali untuk melaksanakan ibadah saum yang 40 hari lagi kita akan masuki pada bulan Ramadan itu, maka dia cukup membayar fidyah. Artinya apa? Dia tidak wajib puasa di bulan Ramadan, kemudian tidak wajib mengqadhanya di luar bulan Ramadan,
Nah, tetapi cukup membayar fidyah. Siapa mereka? Alladzina yutiqunahu itu ya orang yang ketergantungannya kepada obat sangat besar, atau orang yang sudah tua renta apalagi pikun, maka mereka cukup membayar fidyah. Begitu juga zakat kan. Zakat itu hanya kepada orang yang punya kemampuan. Zakat fitrah pun yang jumlahnya tidak begitu besar, ada orang-orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ketika orang tidak bisa memenuhi kebutuhan pada hari raya, baik dirinya atau orang menjadi tanggung jawabnya, hanya pas untuk itu, maka dia tidak wajib. Apalagi kalau kurang. Nah, artinya ada orang yang juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah sekalipun. Apalagi zakat mal, karena dia butuh haul, butuh nisab. Apalagi haji. Kan? Bahkan haji Allah menjelaskan syaratnya langsung. Kan? Nah, kenapa? Karena ini tidak mudah gitu, apalagi sekarang kan. Orang udah 5 juta yang daftar, orang umat Islam di Indonesia, padahal kita cuma dapat kuota kalau penuh ya 210-an kan. Ya 5 juta dibagi 210 kalau rutin ya berapa tahun kan. Nah, sehingga paling cepat kita orang yang daftar sekarang ya 30 tahunan baru bisa berangkat kalau panjang umur. Nah, makanya Allah sangat bijaksana ketika menyatakan bahwa kewajiban ini hanya diwajibkan kepada orang yang punya istita'ah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu satu-satunya ibadah yang disebutkan syaratnya ya haji itu. Yang lain enggak disebutin secara langsung ya, tapi dalam ayat atau dalam hadis yang di tempat lain. Tapi haji itu karena memang tidak mudah, jaraknya jauh, butuh biaya, sekarang ada kuota segala macam. Nah, sehingga bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, setelah dia berusaha, kemudian tidak bisa melaksanakan, maka tidak dosa. Nah, tetapi harus tetap ada niatan, jangan frustasi. Karena ada juga atau banyak travel-travel yang mengatakan, ya udah nggak usah haji lah, umroh aja gitu. Kalau umroh kan bisa kapan aja. Nah, padahal umroh yang selain satu paket dengan haji itu kan nggak wajib itu. Yang wajib itu umroh yang satu paket dengan haji. Nah, maka jalannya supaya apa? Supaya kita tidak tidak punya beban dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Ya daftar aja udah. Ya jangan ya udahlah umroh aja, haji nggak usah gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Karena dia berkewajiban kalau udah mampu kan. Nah, karena tadi istita'ahnya begitu banyak syaratnya, ya tapi harus kita tempuh. Jadi jangan adalah udah nggak usah haji kan. Padahal dia mampu gitu. Umroh aja misalnya. Padahal masih ada bisa cara yang bisa dia lakukan. Ya apa? Daftar aja 25 juta dapat porsi, dia tahun berapa akan berangkat. Nah, itu cukup udah. Kalau kita tidak panjang umur, belum saatnya keberangkatan udah dipanggil, nah udah kita udah nggak punya beban. Kenapa? Karena tidak berusaha. Atau kalau punya duit lebih banyak lagi, 250 juta, ya bisa sekarang kan, haji furoda, haji apa. Nah, tentu itu menjadi kewajiban. Nah, oleh karena itu yang menjadi andalan setiap muslim, menjadi bukti bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya sholat itu. Nah, maka kita dapati banyak itu. As-sholatu imaduddin kan dalam hadis Rasulullah. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman hadamaha waman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu imad. Imad itu tiang agama. Berarti kalau nggak ada tiangnya roboh tuh agamanya. Nah, oleh karena itu maka bukti keimanan itu ya sholat yang setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakannya. Jadi as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama, barang siapa yang melaksanakannya, berarti dia sudah menegakkan agama. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah merobohkan agama. Kenapa? Karena itu tadi yang satu-satunya menjadi andalan yang tidak tanpa kecuali antara satu dengan lain. Kemudian juga sholat itu fungsinya, kalau kita baca Al-Quran ada dua.
Pertama ketika kita sholat itu sendiri, yaitu momen saat dimana kita ingat kepada Allah. Lebih khusus, itu fokus. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan, aqimis sholata li zikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu adalah interaksi, komunikasi kita kepada Allah. Maka kalau kita baca tafsir tentang Fatihah itu kan dialog antara hamba dengan Khaliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sholat dapat menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Nah tentu dengan syarat tadi sholatnya khusyuk. Yaitu yang tadi sebut ketika sholat dia sadar, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berdampak dalam kehidupannya, dia dapat menjauhi dari perbuatan keji dan munkar. Dan kelak pula pada yaumul qiyamah nanti, pada yaumul hisab itu yang dihisab pertama adalah sholat. Kenapa? Yang udah pasti itu orang berkewajiban kan. Maka dalam hadis Rasulullah Subhanahu wa taala tanya, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluha jami'u a'malihi wa idza fasadat fasada jami'u a'malihi. Jadi salat itu adalah yang pertama kali dihisab kelak pada yaumul qiyamah itu adalah salat. Apabila salatnya baik, maka amal yang lain akan baik. Sebaliknya, apabila salatnya rusak, berantakan, maka yang lain akan berantakan. Nah, para jamaah sekalian, jadi di dalam ayat yang saya baca dalam salat tadi, Allah menyebutkan salat itu 2 kali. Dalam surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Nah, dalam khusyuk. Di situ menggunakan kata-kata salat. Salat itu bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Artinya kita diperintahkan oleh Allah ketika salat itu harus khusyuk. Dan itu yang akan membawa keberuntungan, kebahagiaan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khusyuk. Jadi kalau kita balik, berarti kalau orang yang salatnya belum khusyuk, ya dia tidak akan memperoleh keberuntungan, ketenangan hidup dan sebagainya. Kemudian pada bagian lain di ayat 9 atau 10 Allah menyebutkan juga tentang salat. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Nah, beda. Kalau yang pertama tadi menggunakan bentuk tunggal, salat, dan jamaknya salat itu adalah sholawat. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Cuma kalau konotasi kita biasanya sholawat itu kepada Nabi. Padahal sholawat itu jamak dari sholat. Nah, maka yang dimaksud walladzina hum ala shalawatihim, bentuk jamak dari sholat, itunya sholat 5 waktu. Yuhafizun, mereka menjaga, melaksanakan. Jadi bukan hanya khusyuk dalam sholat, tapi cuma sekali misalnya sehari, tapi juga di samping khusyuk pada setiap sholat, juga sholat-sholat maktubah, sholat-sholat yang fardu 5 waktu, itu konsisten, istiqomah dia laksanakan. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, baru dah kalau itu dia lakukan, ulaika alaihim shalawat walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu para pewaris yang akan mendapatkan surga firdaus dan mereka akan langgeng di dalam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kita mengingat peristiwa sejarah mukjizat Rasulullah Isra dan Mi'raj, kita mengingat kewajiban kita yang sangat esensial sebagai hamba Allah, yaitu sholat, dan kita jaga, kita pelihara, kita lakukan dengan sesungguhnya, sehingga akan mengantarkan kita kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan akan masuk ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu para jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan menambah wawasan dan refreshing ingatan kita kembali tentang kewajiban kita yang terakhir tadi, yaitu sholat. Silakan kalau masih ada waktu, silakan. Waalaikumsalam.
kurang jelas ini. Ya. Hmm. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, meskipun tadi saya agak kurang jelas mengenai inti pertanyaan, tapi saya bisa tangkap. Misalnya bagaimana, apakah Nabi bertemu Allah secara langsung atau seperti apa gitu. Ya, ini yang menjadi perdebatan ya. Apakah manusia bisa melihat Allah di dunia ini atau juga di akhirat nanti gitu. Itu juga menjadi perdebatan karangan para mutakallimin. Nah, kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi, itu memang tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi itu melihat Allah secara langsung. Kalau kita baca sejarahnya kan ada dialog antara Allah dengan baginda Rasul dalam peristiwa itu yang akhirnya dari situ kemudian ada kewajiban sholat. Nah ini saya kira hal-hal yang khilafiyah. Tetapi Nabi bertemu dengan Allah pada saat itu ya, tapi apakah bertemunya itu dalam bentuk tadi melihat secara fisik gitu. Nah itu yang tidak secara jelas disebutkan di dalam ayat ini. Nah itu yang pertama, wallahu alam bissawab. Kemudian yang kedua mengenai mandi mandi taubat. Iya. Iya. Karena saya sendiri ya kalau kita baca kitab-kitab fikih atau hadis pengetahuan saya memang belum mendapati gitu tentang adanya mandi tobat ya. Tapi kalau sholat tobat itu kan ada gitu. Nah kalau kita baca fikih misalnya mandi itu kan terutama mandi sunnah kan. Itu yang kita ketahui misalnya yang secara tegas ada mandi pada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat. Nah, itu ada memang hadisnya, disunahkan sebelum kita sholat Jumat, ada mandi adus. Kemudian ada mandi pada hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu juga sebelum kita melaksanakan sholat, disunahkan, dianjurkan, tidak merupakan kewajiban untuk melaksanakan mandi. Nah yang lainnya mandi wajib, mandi adus setelah hubungan suami istri atau yang lain. Nah itu pengetahuan saya belum mendapati ya keterangan tentang mandi taubat itu. Iya mandi taubat. Iya. Nah kalau itu memang tata cara mandi yang biasa juga begitu. Itu disunahkan. Misalnya apakah itu mandi wajib yang kita sebut mandi besar, mandi adus,
Atau mandi sunnah tadi, mandi mau sholat Jumat, mau sholat Id itu juga idealnya, abdolnya nggak boleh telanjang. Jadi kita pakai basahan. Nah, karena melihat kemaluan sendiri itu ada yang mengatakan nggak boleh gitu. Nah itu, jadi itu juga etikanya. Jadi kalau itu persyaratan, itu sunnah-sunnah tata cara mandi itu di setiap mandi yang wajib dan sunnah kan juga begitu. Jadi dia awali dengan kita membersihkan najis, artinya istinja kalau kita habis buang air, kemudian berwudu gitu. Wudu seperti wudu biasa. Nah, itu juga salah satu bagian dari sunnah mandi, baik mandi yang wajib maupun mandi sunnah. Nah, cuma masalahnya apakah ada anjuran atau keterangan tentang mandi untuk taubat itu? Nah, itu yang saya belum dapat keterangannya, baik dari Al-Quran apalagi hadis juga saya belum, mungkin keterbatasan. Tapi kalau nanti ada hadis yang menjelaskan itu, mungkin nanti kita lihat ada di mana, kita akan bahas. Tapi intinya gini, bahwa kita itu kadang-kadang seringkali melakukan atau mendiskusikan sesuatu yang belum begitu kuat, dia punya dalil atau bahkan mungkin tidak ada atau dhaif. Tapi hal-hal yang sudah pasti kadang-kadang kita juga belum melakukannya gitu. Misalnya apa? Jumat. Kan itu udah pasti kan? Artinya disunahkan. Kemudian hari raya mungkin itu. Nah itu. Jadi saya kira selama kita belum mendapati dalil yang kuat tentang suatu amalan, maka ya prioritasan yang sudah jelas-jelas kita lakukan. Ada dalilnya, misalnya tadi mandi hari Jumat, mandi hari raya, nah itu yang sudah jelas. Nah sedangkan hal-hal yang seperti itu ya kalau memang kita punya pegangan silakan, kalau enggak ya sebaiknya kita lakukan yang sudah jelas saja. Ya. Sama seperti ini kan, nanti kan bulan Rawah itu kan. Bulan Rawah itu ada namanya pertengahan apa? Nisfu Sa'ban. Nah, itu juga jadi perdebatan, itu ada sholat nisfu Sa'ban apa enggak? Karena di buku Al-Majmu'ah Syarifah itu ada usolli sunnatan nisfi Sa'ban rakaataini. Padahal kalau kita baca fikih kan enggak pernah kita mendapati bab pasal mengenai sholat nisfu Sa'ban kan. Nah, tadi jadi perdebatan. Padahal yang tiap hari yang udah jelas-jelas dalilnya kita jarang lakukan gitu. Apa sholat duha, sholat isyraq, kemudian sholat witir, sholat tahajud. Nah itu kan tiap hari banyak gitu. Nah, itu belum diamalin gitu. Nanti yang diperdebatin malah nisfu Sa'ban yang belum ada dalilnya. Itu kadang-kadang kita sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Yang tegas-tegas malah kurang menjadi perhatian kita. Gitu. Nah, saya kira seperti itulah. Jadi mohon maaf saya belum mendapati hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Untuk mengganggu usul itu. Saya definisi mengingat usul banyak. Kalau secara fisik kan kita sudah pernah ketemu, baru bisa mengingat. Jadi definisi ingat Allah dalam salat itu apa? Yang kedua, kewajiban salat. Kan kewajiban salat itu pokoknya sudah balik wajib sholat, walaupun sakit harus wajib sholat. Sekarang ada orang yang sudah tua, beser atau suka lupa ikut, apakah dia wajib sholat? Apakah dia harus mengganti sholatnya seperti puasa penggantinya? Ya, makasih. Jadi dua pertanyaan. Tadi masalah zikir ya, masalah zikir. Ya, mengingat Allah. Jadi zikir. Jadi zikir itu kan maknanya ada dua. Zikir itu bisa mengingat atau zikir juga menyebut. Itu juga zikir kan. Zakar itu artinya menyebutkan. Nah, maka zikir itu ada dua macam tadi maknanya. Ada menyebut, ada ingat. Nah tentu zikir yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub,
Ingatlah sesungguhnya dengan berzikir hati akan tenang. Nah ini zikir yang mana gitu? Apakah sekedar menyebut misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah yang biasa dibaca berapa kali? Atau jangan dengan eling gitu, ingatkan. Nah, mengingatkan. Jadi dia yang idealnya tadi yang kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, itu ya gabungan antara zikrul lisan wa zikrul qalbi. Itu yang bisa menenangkan hati orang. Jadi bukan hanya kalimat diucapkan, tapi hatinya kemana-mana, atau hanya eling saja tidak mengucapkan. Jadi ideal yang zikir itu adalah kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita pahami dengan hati kita. Nah maka yang dikatakan tadi wa aqimis sholata li zikri itu adalah dua itu. Makanya salah satu cara untuk bisa kita khusyuk dalam sholat itu, yaitu tadi dengan berzikir dengan lisan, artinya membaca bacaan-bacaan sholat, itu zikir kan namanya. Kemudian diikuti dengan hati, artinya kita memahami apa yang kita ucapkan. Nah itulah yang dimaksud aqimis sholata di zikri. Nah itu yang ideal zikir yang kata Allah dapat menenangkan hati yang seperti itu. Jadi bukan hanya ucapan dilafalkan, tapi hatinya kemana-mana. Atau hanya eling saja, ingat saja, tapi dia tidak menyebut. Nah itu yang dimaksud dengan ala bizikrillahi tatmainnul qulub atau wa aqimis sholata li zikri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai sholat tadi. Jadi kita tahu bahwa orang satu-satunya menjadi andalan ibadah setelah syahadat dari rukun Islam yang 5 itu adalah sholat. Kenapa? Itu karena tadi yang lain sudah dijelaskan. Nah kemudian selama orang masih ada ingatan, karena yang namanya sholat itu wajib bagi orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang punya beban tanggung jawab, itu syaratnya ada 3. Pertama dia Islam, yang kedua sudah dewasa, maksudnya balik, kemudian yang ketiga adalah al-aqil. Aqil artinya dia akalnya sehat. Nah itu orang disebut mukallaf punya tanggung jawab kalau dia memenuhi 3 itu. Dia Islam, balik, akil. Nah orang yang seperti itu dalam istilah fikih atau syariat disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu punya beban, punya tanggung jawab. Baik kepada Allah maupun sama manusia. Jadi seluruh sikap perilakunya itu ada dampak hukumnya. Kalau orang memenuhi 3 kriteria tadi, Islam, akil, dan balik. Sehingga kalau dia tidak memenuhi salah satu apalagi semuanya, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah apapun. Misalnya dia bukan muslim, ya nggak wajib dia melakukan ibadah. Kenapa? Kalaupun dia ibadah nggak sah, karena harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu kan, baru ibadahnya diterima. Ya kalau gitu mungkin ada yang iseng mengatakan, kalau gitu enak dong mereka nggak wajib. Bukannya enak, tapi dengan tidak Islamnya aja dia masuk kategori kafir kan. Udah nggak mungkin masuk surga menurut keyakinan kita orang Islam. Nah begitu juga tadi orang yang belum balik, nah, dia anak-anak ya tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab, tidak ada dampak hukum perilakunya gitu. Nah, begitu juga orang yang tidak berakal sehat. Nah, bagian orang yang tidak berakal sehat itu ya tidak mesti orang gila itu kan. Bisa tadi orang yang sudah fikun kan, dia kan tidak gila, fikun. Jadi ingatannya suka hilang-hilang segala macam. Nah, selagi kondisinya dia masih sadar, belum fikun tadi, maka kewajiban sholat itu tetap wajib. Nah mungkin caranya tadi. Karena ya namanya apalagi orang tua, sangki kuda nangkrak segala macam gitu kan. Tapi dia masih punya keingatan, kesadaran, maka tetap wajib. Caranya seperti apa? Nah itu kewajiban keluarganya untuk bisa menuntun. Misalnya tadi masalah najis gitu. Karena dia pakai pampers apa gitu kan. Nah maka kalau kondisinya semacam itu sudah darurat. Sehingga ketika setiap kali sholat dia misalnya diwudukan kalau sudah nggak punya wudu, atau ditayamumkan kalau sudah sangat darurat. Nah kemudian diganti dia punya pampersnya, pakai yang baru, adapun nanti ketika dia sholat, kemudian keluar lagi, tidak ada masalah gitu. Sama seperti orang yang punya penyakit beser itu. Kan dia tidak bisa mengendalikan untuk buang air kecil. Maka nggak apa-apa.
ketika dia mau sholat dia wudhu, kemudian dia pakai pempes atau apa, nanti ketika dia sholat memang nggak bisa mengendalikan, ya udah lakukan aja. Kalau memang itu menjadi sebuah penyakit yang beser itu udah. Nah begitu juga ada orang-orang tua kita yang mungkin sudah nangkrak itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia masih sadar, maka kewajiban keluarganya untuk menuntun dia. Nah mungkin kalau untuk berwudu dengan air sulit ya tayamum. Kalau tayamumnya susah cari debunya atau repot, ya pakai pendapat yang mengatakan cukup dengan tembok atau apa yang ada sekitar dia, benda-benda keras yang ada sekitarnya. Sehingga kemudian dia bisa melaksanakan kewajibannya. Nah itu ya, makanya sholat ini kan caranya berbagai cara ada sesuai dengan situasi kondisi orang tersebut. Jadi selama dia masih masuk kategori mukallaf tadi, 3 persyaratan itu, yaitu Islam, akil, balik, maka dia tetap wajib melaksanakannya. Caranya bisa tadi, nggak bisa diri, bisa sambil duduk. Duduk nggak bisa sambil berbaring. Sambil berbaring bisa sambil telentang. Selagi masih ada ingatannya, kesadarannya, maka dia bisa melakukan dan terdipan mata dalam melaksanakan sholat. Nah, itu perlu bantuan. Perlu bantuan dari kita, anak-anaknya, yang mengurus mereka, dan itu menjadi kewajiban kita, anak-anak, untuk bisa membantu agar orang tua kita atau saudara kita yang dalam kondisi itu bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya tentu dengan cara-cara seperti itu kita bisa menyelamatkan mereka terhadap kewajiban yang satu ini. Saya kira itu. Allah. Oh ya, jadi ini yang kadang-kadang di masyarakat kita gitu. Yang namanya ada fidyah itu apa? Puasa kan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kita kan kalau di kampung sholat jenazah nanti dapat beras gitu. Dapat beras katanya apa? Fidyah. Fidyah. Nah itu yang kalau sholat itu tidak ada fidyahnya. Yang ada fidyah itu apa? Puasa. Nah kalau kita antisipasi, misalnya barangkali orang tua kita dulu ketika dia masih hidup kemudian tidak sempat mengqadha puasa yang dihutangnya, itu bisa dibayar dengan fidyah. Tapi kalau sholat saya belum menemukan gitu, bahwa sholat itu bisa diganti dengan fidyah. Gitu. Nah, ya kalau sholat-sholat yang sudah tertinggal, ya untuk bertobat ya kita isi dengan sholat-sholat kewajiban yang masih ada gitu. Jadi kan ada juga mengatakan ya kalau gitu setiap hari kita harus qadha sholatnya 2 kali misalnya. Ya Allah kan menyatakan dalam Al-Quran bahwa dia akan mengampuni dosa-dosa hambanya selagi dia mau bertobat. Nah tobat itu antara lain, kata Imam Ghazali, ada 3 syaratnya kan. Pertama dia meninggalkan kemaksiatan yang selama dia lakukan. Artinya selama dia malas sholat, kemudian ditinggalkan kebiasaan buruk itu, dia rajin sholat. Yang kemudian menyesali perbuatan maksiat yang dilakukannya, bukan bangga terhadap kemaksiatan. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Maka dengan 3 syarat itu yang terkait dengan hakullah, maka insya Allah Allah akan menerima taubat seperti janjinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dosa yang tidak terampuni ketika orang meninggal dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah. Tapi kalau dosa selain itu, selama dia ada tekad, ada usaha untuk memperbaiki diri, dan kemudian dia meninggalkan zuriyah thayyibah yang mendoakannya, maka kemungkinan akan diampuni dosanya masih terbuka luas. Apalagi dia mau bertaubat kan. Rasulullah telah menyatakan dalam sabdanya, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Jadi Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa belum ditenggorokan. Jadi selagi kita sehat walafiat, maka kita perbanyak istighfar, kita tingkatkan amal soleh kita untuk mengkafar, menutupi kekurangan kita masa lalu. Karena kita banyak dalam ayat Quran, hadis menyatakan itu. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, amal soleh, ketaatan yang kita lakukan itu dapat menutupi keburukan-keburukan kita, perbuatan dosa. Begitu juga dalam hadis Rasulullah, beliau mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk, perbuatan maksiat yang terlanjur kita lakukan dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk.
Nah itu saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat menjaga itu. Apakah muslim mutafal itu wajib sholat tepat waktu dan berjamaah? Iya. Iya. Jadi kita berbicara hukum itu ada yang disebut memang kewajiban yang harus ditunaikan, ada afdholiyah. Nah, jadi ada wajib, misalnya sholat 5 waktu itu wajib. Wajib pada setiap individu muslim. Nah, kemudian ada afdholiyah. Afdholiyah itu artinya keutamaan. Jadi sholat yang dimaksud tadi ya sholat sendiri itu wajib. Dan waktunya juga luas gitu. Misalnya subuh dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu waktunya. Kemudian zuhur dan seterusnya ada waktu-waktunya. Nah itu selama kita masih ada pada waktu antara itu, misalnya kita sholat subuh sebelum terbit matahari, itu masih sah. Artinya kewajiban kita sudah terunai. Tapi kalau kita bicara masalah afdol, maka ada hadis lain. Jadi bahwa salah satu amal yang paling utama adalah as-sholatu ala waktiha. Jadi ada yang membaca as-sholatu ala waktiha atau as-sholatu fi awalil wakti. Nah, itu keutamaan. Nah, itu yang pertama. Jadi amal yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Tapi sholat pada waktunya, nah itu antara jeda waktu. Nah, itu sah, diterima dan gugur kewajibannya, tapi tidak mendapatkan afdholiyah, keutamaan. Maka kalau dia lakukan sholat itu pada awal waktu sesuai dengan hadis tadi, maka lebih utama. Itu yang pertama. Itu hitungannya dianggapnya sholat sendiri. Nah kemudian juga dibandingkan antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah, ada lagi keutamaannya. Jadi sholat sendiri itu ya sah, tapi ada afdholiyah. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan, jadi sholatul jamaati afdalu min sholatil fazzi bisab'in wa isyrina, atau riwayatnya mengatakan khamsin wa isyrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama ketimbang sholat sendiri, bedanya 27 atau 25 derajat. Nah itu afdholiyah namanya. Kalau kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Kemudian sholat berjamaah di rumah sama istri, sama keluarga, dengan sholat berjamaah di masjid. Nah mana yang lebih afdol? Nah, ini afdholiyah. Meskipun dia sholat dengan istri dapat sholat fadilah berjamaah, tapi ketika dia sholat berjamaah di masjid, maka nilainya akan lebih. Karena semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Nah itu afdholiyah. Nah oleh karena itu maka mengenai sholat berjamaah itu hukumnya apa? Nah, mayoritas ulama mengatakan itu adalah sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah. Memang ada yang menyatakan bahwa itu yang wajib itu, atau fardu kifayah, itu yang moderatnya. Kemudian ada yang mengatakan wajib, fardu ain gitu. Nah, itu yang barangkali jangan sampai justru kemudahan yang Allah dan Rasulullah berikan menjadi kesulitan kalau kita memaksakan misalnya. Kalau kita mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib misalnya fardu ain, nah itu juga akan merepotkan. Nah oleh karena itu maka tadi pilihan-pilihan tadi yang mana situasi dan kondisi yang sesuai dengan kita. Maka ketika kita sempat bisa melakukan sholat berjamaah di masjid, maka itu yang ideal. Tapi bukan berarti orang yang sholat di rumah atau sholat sendiri tidak sah, tidak gugur kewajiban. Itu masalah afdholiyah saja. Maka orang yang berhati-hati, ada yang mewajibkan. Dari mazahib yang 4 itu fardu kifayah. Ya paling tidak itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada di sebuah komunitas masyarakat, ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka yang lain tidak dosa, tapi tidak dapat pahala sholat berjamaah. Gitu. Nah itu saya kira masalah afdholiyah. Jadi jangan kemudian kita yang sesuatu sebenarnya membuat keringanan kita paksakan pendapat kita sehingga kita katakan wajib, sehingga jadi kesulitan. Mungkin juga bagi diri kita suatu saat. Jadi
kita lakukan. Karena ada sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu wajibnya tadi, tapi ada sesuatu yang bisa lihat sesuai dengan kondisi kita. Itu tadi, makanya ada urutan hukum itu, ada sunnah biasa, ada sunnah muakkadah, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Nah itu yang kita bisa sesuaikan. Jangan semua yang sunnah dikatakan jadi fardu ain, itu kan jadi menyulitkan. Padahal agama itu ad-dinu yusrun kan. Hukum bisa berjenjang itu ya sebenarnya untuk memudahkan bagi kita lihat situasi dan kondisinya. Nah tentu kita inginnya kan yang ideal, kan tapi tidak semua yang ideal itu kita bisa melakukannya gitu. Nah maka jangan kita mengklaim begitu, karena memang kita udah mampu melaksanakan sholat yang baik. Atau untuk mewajibkan untuk diri kita misalnya, supaya sebagai motivasi, tidak ada masalah. Tapi kemudian kita wajibkan itu kepada orang lain, nah itu yang jadi menyulitkan gitu. Padahal Rasulullah mengatakan, ad-dinu yusrun. Jadi agama itu mudah. Itu tadi hal-hal yang memang tidak bisa ditawar-tawar, ya harus dilakukan. Tapi ada hal pilihan, nah itu yang lihat situasi dan kondisi kita masing-masing. Nah disitulah jadinya agama itu mudah. Yang dimaksud dengan mudah itu bukan menggampangkan gitu. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang given, ya itu nggak bisa ditawar-tawar. Tapi hal-hal tadi, nah itu yang membuat hidup kita dalam beribadah itu menjadi mudah. Saya kira itu. Allahu a'lam. Cukup ya? Baik para jamaah sekalian. Apa? Ada lagi? Oh iya. Hmm. 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 Iya. Hmm. Iya. Ya tadi suatu toleransi dalam beragama, maksudnya dalam menjalankan agama itu kan kita ada prinsip umum ya dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini saya kira kaidah yang umum bahwa Allah itu tidak memaksakan orang untuk melakukan sesuatu termasuk di ibadah mahdhah itu ya kecuali sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi apa yang bisa dia lakukan dalam melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kondisi dia, maka itu artinya dia sudah patuh dan taat kepada Allah. Maka Allah sangat bijaksana ketika menjelaskan tentang hal ini. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri kalau kita tidak mampu. Maka dalam hadis Rasulullah sebutkan ittaqullaha mastata'tum. Jadi takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, tadi kan ada pilihan-pilihan, ada sesuatu. Nah, tentu dalam kondisi tadi orang tua kita yang tua renta segala macam, ya sesuai dengan kemampuannya tadi. Kan tadi ada urutan-urutannya. Maka selama itu dijalankan, ya masih dia berzikir ingat kepada Allah. Nah, itu yang kita harapkan sampai akhir hayatnya bisa terbawa sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu ya. Wa'fu anna karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.